semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami akan melakukan sesi debat. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Christina Bertani Melirikui sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Dr. Julia Rizky sebagai moderator. Sekarang saya akan mempersilakan kedua tim untuk memperkenalkan namanya masing-masing. Dimulai dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Diana dari Melorong dari 0090 sampai bicara satu dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Diana dari Mulai dengan tim 24 19 bicara 2 dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Yunita Guru dengan tim 24 19 01 pembicara 3 dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Regina Akurin dari 24 19 14. Saya pembicara keempat dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Ina Kui dengan NIM 41910 selaku pembicara 5 dari tim Pro. Terima kasih untuk tim Pro yang memperkenalkan namanya masing-masing. Sekarang saya akan mempersilakan untuk tim kontra memperkenalkan namanya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nada Persapake dari tim kontra sebagai bicara satu. Perkenalkan, nama saya Justin Maka sebagai pembicara 2 dari tim kontra. Perkenalkan, saya Kimberly Rekambilandoi pembicara 3 dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Saputra Unggul sebagai pembicara 4 dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Sintia Desti dari tim kontra sebagai Terima kasih atas kedua tim yang sudah memperkenalkan namanya masing-masing. Sebelum melakukan sesi debat, saya akan memberitahu yang pertama, ini waktu hanya dipersilakan untuk 1 menit setiap argumen yang disampaikan. Yang kedua, jika melakukan pelanggaran akan didenda pengurangan ini waktu. Oleh karena itu, saya akan mempersilakan tim Pro dan pembicara 1 untuk menyampaikan argumen. Pentingnya perbandingan untuk evaluasi kepemimpinan membandingkan dua pemimpin. Misalnya pemimpin yang otoriter dan pemimpin yang transformasional. Membantu organisasi dan institusi memilih gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan budaya. Nah, di sini saya dapat contoh menurut Bas dan Afolio di tahun 1994. Kepemimpinan transformasional yang menginspirasi, memberi motivasi, dan mendorong inovasi. Terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kepuasan kerja, komitmen, produktivitas dibandingkan pemimpin transformasional yang fokus pada imbalan dan hukuman. Nah, di sini saya dapat juga hasil penelitiannya dia, yaitu hasil penelitian kepemimpinan transformasional lebih efektif, penelitian oleh Ju dan Piccolo di tahun 2004. Dalam meta-analisis terhadap kepemimpinan transformasional memiliki korelasi paling tinggi dengan kinerja pemimpin dan kekuasaan bawahan dibandingkan gaya lainnya. Sekian. Terima kasih dari pembicara 1 tim kontra sudah menyampaikan argumennya. Saya akan mempersilakan tim kontra pembicara 1 untuk menyampaikan argumennya. Kami dari tim kontra sepenuhnya menolak nasib tentang meningkat efektivitas dua model pemimpin yang berbeda karena keterbatasan model pemimpin. Karena yang namanya pemimpin itu tidak ada yang namanya sempurna, dan efektivitas setiap model pemimpin itu tergantung pada situasi dan konteks tertentu. Dan juga kita ketika kita terfokus membandingkan dua model pemimpin yang berbeda,
beranggapan bahwa satu pemimpin itu lebih unggul dari yang lain. Padahal pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa beradaptasi, bukan sekedar mengikuti model tertentu. Terima kasih. Masih ada waktu. Ini saya menanggapi dari pembicaraan satu ini kontrak yang dimana itu kepemimpinan transformasi mendorong pemimpin untuk berpikir di luar batas dan menantang status, yang dimana mereka menciptakan lingkungan yang aman untuk mengambil risiko dan bereksperimen dengan ide baru. Dengan demikian, memperdayakan anggota tim untuk berkontribusi dengan ide inovatif, organisasi menjadi lebih adaptif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif. Terima kasih. Kami dari Jepro menolak posisi ini karena membandingkan dua model kepemimpinan secara langsung seringkali bersifat terlalu simplistik dan tidak konseptual. Keaktifan seorang pemimpin tidak bisa diukur hanya model kepemimpinannya saja, melainkan juga dari situasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya dari yang mendukungnya. Contohnya, pemimpin otoriter bisa efektif dalam kondisi krisis, sementara pemimpin demokratis lebih cocok dalam sistem masyarakat yang stabil dan Saya akan menanggapi kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan kekuasaan kerja dan loyalitas tim dengan memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan anggota tim. Mendukung model kepemimpinan transformasional dapat meningkatkan motivasi kreativitas dan inovasi tim dengan memberikan kebijakan dan dukungan untuk berpikir di luar kotak. Baik, saya menolak mosi ini karena membandingkan dua model kepemimpinan bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam. Tapi hal ini terlalu menyederhanakan. Kepemimpinan tidak hanya soal memilih antara dua model, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemimpin seperti situasi dan karakter tim. Kata Warren Jennings, pakar kepemimpinan, pemimpin tidak dilahirkan tapi dibentuk. Artinya pemimpin belajar dan berkembang sesuai keadaan, tidak terpaku pada satu atau dua model saja. Baik, saya akan model kepemimpinan transformasional memungkinkan pemimpin untuk beradaptasi dengan perubahan dan tatanan baru sehingga meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas tim. Model kepemimpinan transformasional memungkinkan pimpinan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi anggota tim. Baik, saya akan menanggapi. Setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan dalam situasi yang berbeda. Kepemimpinan yang efektif mampu menyelesaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang berbeda. Baik, saya akan menanggapi. Model pemimpin memang memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat, tetapi keputusan tersebut mungkin tidak dapat atau tidak mempertimbangkan kebutuhan anggota tim. Misalnya, divisi yang dihasilkan oleh model pemimpin mungkin tidak sebanding dengan motivasi dan kekuasaan kerja yang dihasilkan oleh model pemimpin. Baik, saya akan menanggapi model kepemimpinan tidak bersifat sebagai keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya dipengaruhi
oleh model yang dianut, tetapi juga oleh karakter individu, tim pendukung sistem berkomputasi dan individu tim pendukung kondisi negara. Seorang pemimpin yang karismatik bisa gagal jika dikelilingi oleh sistem yang buruk. Terima kasih atas penyampaian argumen dari dua tim. Saya akan membuka sesi debat. Baik, kami dari tim Pro mendukung penuh Muslim dalam situasi krisis seperti bencana alam atau pandemi. Pemimpin otoriter bisa lebih efektif karena keputusan yang cepat dan arah yang tegas. Diperlukan namun dalam jangka panjang gaya transformasi lebih membangun sumber daya manusia dan mendorong inovasi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, pemimpin otoriter yaitu Lee Kuan Yew Singapura berhasil membangun sistem negara yang kuat dan waktu yang cepat. Pemimpin transformasi ada Jacinda Ardern Selandia Baru mendapat pujian global karena empati, kolaborasi, dan kecepatan respon di saat pandemi. Terima kasih. Tadi saudara bilang ada ini kepemimpinan yang bersifat otoriter dan transformasional. Nah, apa perbedaan dari kedua kata tersebut? Kenapa saudara menyebutkannya secara bersamaan padahal saudara ini dari tim Pro? Dan saudara tolong berikan penjelasan. Transformasi saudara. Betul sih, Pak. Ya. Saudara, saya menyampaikan secara kata tadi. Sebenarnya kedua kepemimpinan tersebut saya mendukung karena kedua kepemimpinan tersebut sangat cocok dalam kondisi darurat atau saat ketegasan arahan. Sekian, terima kasih. Bagi saya, fungsi ini seolah-olah memaksa kita untuk memilih satu model terbaik. Padahal kenyataannya kepemimpinan yang efektif itu yang fleksibel, adaptasi, dan mampu menggabungkan unsur terbaik untuk berbagai model. Dengan membandingkan dua model ini, secara langsung kita justru mengabaikan keragaman pendekatan yang sebenarnya lebih realitas. Terima kasih. Mohon maaf tadi saya sudah bilang tadi bahwa saya agak salah dalam penyampaian kata. Nah, di sini saya sangat mendukung penuh kedua kepemimpinan tersebut, meningkatkan bahwa kreativitas dan inisiatif dari anggota atau kepemimpinan tersebut, kedua kepemimpinan tersebut, karena keputusan hanya dari atas anggota tim, hanya dari atas, dan hanya atas dari anggota tim kurang berkembang. Kami membuat argumen tersebut karena membandingkan dua model pemimpin bisa membantu kita melihat mana yang paling efektif. Tapi itu model yang efektif di satu tempat belum tentu cocok di tempat lain. Jadi membandingkan dua model saja tidak cukup untuk memahami kepemimpinan yang sebenarnya. Yang seharusnya menjadi
strategi, budaya, kerja yang berorientasi pada hasil dan kinerja tinggi. Mereka menanamkan disiplin, tujuan, ambisius, dan sangat inovatif dalam berorganisasi. Pemimpin yang berstruktur dapat menangani krisis dengan pendekatan tegas dan cepat. Mereka memiliki prosedur yang jelas dan benar. Baik. Jadi saudara mungkin mengajari kami dari tim kontra itu, kalau kita memanipulkan dua model pemimpin yang secara eksplisit bisa menciptakan polarisasi di masyarakat, artinya memicu ketidakpercayaan publik, ya, memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemimpin yang tidak cocok dengan model yang dipandang lebih efektif, meskipun sebenarnya mereka cukup berhasil di konteksnya masing-masing. Mungkin sekian dari debat hari ini. Sebelum mengakhiri debat hari ini, kami dari moderator sama penuturan kami akan menyimpulkan dari tim pro dan tim kontra. Oke, di sini ada dua kesimpulan. Kesimpulan pertama dari tim pro yaitu kepemimpinan transformasional memiliki kelebihan yang signifikan dalam meningkatkan kinerja organisasi dibandingkan dengan kepemimpinan transaksional. Kesimpulan dari tim kontra yaitu kepemimpinan transaksional memiliki kelebihan yang signifikan dalam meningkatkan kinerja organisasi, terutama dalam situasi yang memerlukan kontrol dan efisiensi yang ketat. Mereka tidak sepenuhnya setuju bahwa kepemimpinan transformasional lebih efektif dalam semua situasi. Terima kasih. Sekian dari debat hari ini. Semoga debat kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita untuk kita semua. Sekian dan shalom.